salam damai sejahtera untuk kita semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadat keluarga kita akan segera mulai. Saya mengajak kita tenang untuk memulai ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang dan apa yang berikut. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber sukaya abadi di sinar-Mu menyerah. Ayat 2. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Baik, kita akan masuk ke dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan makasih, pada jam dan saat ini kami anak-anak-Mu kembali ke hadapan hadirat-Mu. Serta memberi syukur dan terima kasih atas penjagaan-Mu dan perlindungan hingga saat ini. Sekarang kami akan memulai dengan ibadat kami. Maka dari itu, bimbing dan dampingi kami agar ibadat pada hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam nats pembimbing yang saya pilih dari Mazmur 124 ayat 4. Mazmur 128 ayat 4. Mazmur 128 ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Baik, kita semua nats pembimbing ini dari Kidung Jemaat nomor 50 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 2. Sabda-Mu abadi dan sisa apa yang berikut. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Ayat 2. Di tengah ancaman, Sabda-Mu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Mari kita masuk dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan makasih, pada jam dan saat ini kami akan kembali ke hadirat-Mu. Selain yang syukur dan terima kasih. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu.
Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan boleh bermanfaat dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, bacaan yang saya pilih terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Di bawah perikop berkat atas rumah tangga. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Baik, Shalom. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 saya beri judul dengan judul keluarga yang kuat dan diberkati Tuhan. Dalam mazmur ini Tuhan mengajak bahwa kemakmuran keluarga kita bergantung pada berkat Allah, dan bahwa satu-satu cara untuk memperoleh berkat yang membuat keluarga kita kuat dan diberkati adalah hidup takut akan kepada Allah. Barang siapa berbuat demikian, mereka akan berbahagia. Selain itu, Tuhan juga menjanjikan bahwa keluarga tersebut akan menjadi makmur dan berhasil dalam pekerjaan mereka. Allah tidak akan menjanjikan bahwa mereka akan hidup dengan mudah, tanpa kekhawatiran atau penderitaan, tetapi bahwa mereka akan memakan hasil jeripaya mereka dengan tangan mereka sendiri. Allah akan menyediakan sesuatu pekerjaan yang akan mereka kerjakan, dan mereka akan mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan pikiran untuk melakukannya. Dalam Mazmur 128 ayat 1-6, Allah juga menjanjikan bahwa keluarga yang hidupnya senantiasa takut akan Dia akan melalui hubungan-hubungan yang mereka bangun akan menyenangkan. Bahwa mereka akan mendapatkan penghiburan yang berlimpah dalam hubungan-hubungan keluarga mereka, sama seperti istri dan anak-anak mereka. Perhatian seorang laki-laki, demikian pula oleh anugerah Allah, mereka akan menjadi istri dan anak-anak yang berfungsi dalam keluarga sebagai semestinya. Mereka akan membawa banyak kesenangan bagi seorang laki-laki, sama menyenangkannya seperti hal-hal lain tentram bagi kita sebagai manusia. Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah, seperti pohon anggur yang tidak hanya melebar sebagai hiasan, tetapi juga yang berbuah untuk dijual, dan yang buahnya baik Allah maupun manusia disenangkan. Allah juga memberkati para orang tua untuk melihat keluarga mereka bertumbuh, bahwa mereka akan mendapatkan berkat-berkat terbaik yang mengalir bukan dari pemeliharaan ilahi yang biasa, melainkan dari anugerah yang istimewa, bahwa mereka akan hidup panjang umur untuk menikmati penghiburan-penghiburan dari angkatan-angkatan yang akan datang, bahwa keluarga mereka akan terus dibina dan tetap bertumbuh, dan para orang tua akan mendapatkan kesenangan dalam pemeliharaan pertumbuhan anak-anaknya.
bahwa Allah juga memberkati mereka, kepuasan kepada mereka untuk melihat keluarga-keluarga seiman lainnya dalam keadaan yang bertumbuh subur serta berbuah, tetapi di dalam Allah, bahwa mereka akan melihat kesejahteraan keluarga-keluarga seiman yang sangat diperhatikan oleh setiap orang yang takut akan Allah, seperti halnya kemakmuran keluarga mereka sendiri. Bahwa keluarga-keluarga seiman mereka akan diberkati oleh Tuhan dan berkat yang istimewa, dan keluarga-keluarga yang seiman pun akan memandang keluarga dan pribadi kita seperti kita itu pula. Sehingga keluarga tersebut akan memberikan penghiburan-penghiburan bagi kita yang tidak akan terhapus dan terusik oleh permasalahan-permasalahan orang banyak di sekeliling kita. Oleh sebab itu, marilah kita membangun keluarga untuk selalu hidup dan takut akan Tuhan dan senantiasa menaati perintah-perintahnya, sehingga janji Allah digenapi dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Baik, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 50A ayat 6. Kidung Jemaat 50A ayat 6. Kidung Jemaat 50A ayat 6. Tuhan tolong agar kami rajin mendalami, dan sisa apa yang berikut. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini kita akan bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Dalam persembahan, dan persembahan ini kita puji dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya dan sisa apa yang berikut. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baik, kita akan masuk dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan makasih, pada zaman saat ini kami akan mengembalikan kepada hidayat-Mu. Selain syukur, terima kasih atas penjagaan-Mu dari awal ibadat hingga berakhir dengan baik.
Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu dari ibadat ini hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga dan lindungi kami agar aktivitas pada hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan dari lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.